Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar tentang surah An-Nasr. Anak-anak boleh buka buku paket PAI halaman 3 dan 4. Di sana juga ada. Nah, ini adalah bacaan dalam Quran surah An-Nasr. Semuanya sudah hafal kan? Nah, hari ini Ustazah akan mengajak anak-anak untuk membaca kembali. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Nah, ini adalah bacaan surah An-Nasr. Nanti anak-anak senantiasa mengulang. Bacalah Al-Quran dengan makhraj yang benar, tajwid yang benar, hukum-hukumnya juga harus benar. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Nanti dibenarkan huruf alifnya di mana, za-nya di mana, jimnya di mana. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, kita lihat ini ada arti dari surah An-Nasr. Bisa bacakan ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pemberi, Maha Penerima taubat. Nah, An-Nasr sendiri itu artinya apa? An-Nasr artinya pertolongan. Apa? Coba ulangi. Ya, An-Nasr berarti pertolongan. Quran surah An-Nasr seperti yang kita baca tadi terdiri dari 3 ayat. Dan Quran surah An-Nasr ini termasuk surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada 114 surah. Dan An-Nasr adalah surah yang ke-110. Surah An-Nasr ini termasuk surah Madaniyah. Apa itu surah Madaniyah? Nah, surah Madaniyah adalah surah yang turun setelah masa hijrahnya Rasulullah. Jadi, Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada masa sebelum hijrah, Rasulullah berada di kota Mekah. Nah, ketika hijrah, Rasulullah berada di kota Madinah. Dan Quran surah An-Nasr ini turun pada masa Rasulullah setelah hijrah atau pada fase Madinah. Makanya Quran surah An-Nasr disebut juga dengan surah Madaniyah. Nah, ini adalah kandungan pokok dalam Quran surah An-Nasr. Sebelum Ustazah menjelaskan tentang ini, Ustazah akan cerita sedikit asbabun nuzulnya turun Al-Quran, turun surah An-Nasr. Asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya surah An-Nasr. Nah, pada peristiwa Fatu Mekah, Rasulullah meminta salah seorang panglima perang yang hebat pada masa itu, yaitu Khalid bin Walid, untuk masuk ke kota Mekah untuk menghadang orang Quraisy yang menyerang orang Islam di sana. Nah, ketika itu Allah memberikan kemenangan pada peristiwa tersebut dan berbondong-bondonglah orang Quraisy masuk ke dalam agama Islam. Nah, ketika
setelah peristiwa itu turunlah Quran surah An-Nasr ini sebagai pertama berita bahwa Allah senantiasa memberikan pertolongan dan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian yang kedua adalah sebagai peringatan bahwa ketika mendapatkan kemenangan, ketika mendapatkan pertolongan dari Allah, maka kita senantiasa memuji Allah dan senantiasa bertaubat. Nah, maka hikmah apa yang kita bisa dapatkan dari peristiwa ini? Dan pada Quran surah An-Nasr ini, pertama bahwa kita yakin, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat kepada kita. Selama kita meminta tolongnya kepada Allah, maka Allah itu akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya. Terus yang kedua, bahwa ketika kita membela agama Allah, pertolongan Allah juga akan semakin dekat dengan kita. Nah, bagaimana caranya nih kita bisa menjadi penolongnya agama Allah? Anak-anak yang soleh dan solehah, kelak kalian, atau mulai dari sekarang kalian sudah adalah seorang da'i dan da'iyah. Apa itu da'i dan da'iyah? Da'i dan da'iyah adalah orang yang berdakwah, yang menyeru orang kepada agama Allah, tentunya dengan cara dan kondisi kita masing-masing. Misalnya nanti ketika besar, anak-anak ada yang bercita-cita menjadi dokter, ada yang bercita-cita menjadi pengusaha, ada yang bercita-cita menjadi pedagang, ada yang bercita-cita menjadi misalnya polisi, tentara, aparatur pemerintahan. Maka ketika kita menempati posisi-posisi tersebut, kita tetap menjadi seorang da'i dan da'iyah. Bagaimana caranya? Kalau jadi pedagang, jadilah kita pedagang yang jujur. Ketika kita menjadi seorang pengacara, kita bisa menjadi pengacara yang membela kepentingan umat, membela kebenaran. Ketika menjadi polisi juga demikian, menjadi polisi yang amanah, polisi yang menegakkan hukum yang berlaku. Ketika menjadi aparatur pemerintahan, kita menjadi aparatur pemerintahan yang disiplin, yang bertanggung jawab, sehingga dengan demikian kita senantiasa menunjukkan akhlak-akhlak Islami dalam peran kita dalam masyarakat. Nah, dengan demikian itu juga adalah bagian dari dakwah. Orang akan melihat bahwa oh, Islam itu seperti ini, Islam itu indah seperti apa yang kita perlihatkan. Nah, ketika kemenangan itu sudah Allah berikan, ketika pertolongan itu sudah Allah berikan kepada kita, satu yang harus kita ingat bahwa adalah kita senantiasa memuji Allah, karena semua pertolongan, kemenangan itu datangnya dari Allah. Terus yang kedua, kita senantiasa bertobat. Jangan sampai kita menjadi sombong. Sombong itu adalah sifatnya iblis, dan iblis tempatnya di neraka. Tentunya kita tidak ingin memiliki sifat seperti iblis. Ustazah yakin anak-anak semua di sini pasti ingin masuk surga. Makanya kita harus menghindarkan diri kita dari sifat-sifat yang membawa kita kepada sifat-sifat yang tidak baik, dari membawa kita ke neraka. Maka harus kita hindarkan. Makanya kita harus senantiasa memuji Allah, senantiasa bertaubat, memohon ampunan kepada Allah atas kesilapan kita. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan Ustazah untuk materi kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.